Taroja namanya teh. Khas orang Sunda. Halo. Hai, Pi, kok hai nggak kedengar? Tete. Tadi Hai. masih di mute. Tete lagi di mana Lagi nih? aku lagi ada di kolam renang, Vi. Wih, di Jadi sekarang iya nganterin anak-anak di sini sama sahabatku. Hai. halo Bu. Gak apa-apa ya aku di sini ya. Gak apa-apa dong Teh. Bentar, aku Sambil undang makan, dulu Vi. Kak Vinanya ya. Hmm. Di sini agak-agak ribut gitu, Vi. Seru, seru, seru. Iya, lagi musim liburan anak-anak juga ya Teh ya? Iya Jadi, bener, lagi rame pada liburan. pisan. Belum masuk ya? Ayo kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Vi. Oke deh. Sambil nunggu Kak Vina, kayaknya kita ngambil ngobrol-ngobrol nih Teh. Teh, hari ini kan Hmm. pembahasannya terkait menulis dari nol nih ya. Kalau misalkan kita tahu nih ya teman-teman, Teteh ini punya cita-cita menulis itu dari kelas 4 SD, betul ya Teh ya? Bener banget. Nah, kalau Bener aku banget. nih Teh ya, kelas 4 SD ini kayaknya belum bisa menetapkan apa nih cita-cita aku kayaknya. Kalau aku nih Teh, kelas 4 SD ini seminggu ini aku pengen jadi guru. Minggu depan aku pengen jadi dokter. Terus minggu depannya lagi enggak deh kayaknya aku pengen jadi artis aja gitu kan. Nah, tapi Teteh ini konsisten pengen jadi penulis dari kelas 4 SD. Itu gimana Teh? Kok bisa sih Teteh pengen jadi penulis dari kelas 4 SD? Ya, jadi sebetulnya itu awalnya dari aku suka baca, Vi. Jadi Hmm. sebenarnya kenapa aku bilang bahwa menulis itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya baca. Karena memang kadang kita dapat inspirasi itu dari membaca. Jadi dari aku sudah mulai bisa baca tuh ya, aku udah seneng banget ngeliat tulisan-tulisan orang. Aku suka mikir gini, kok bisa ya? Aku tuh nulis gitu ya, baca buku, terus udah gitu aku kayak ngerasa lebih bahagia gitu setelah baca buku. Ya, jadi kelas 2 SD itu segala dibaca. Nah, kelas 4 SD aku ngerasain betapa banyak manfaatnya dari baca buku dan akhirnya itulah yang aku berpikir kayaknya aku pengen bisa nulis buku kayak gini deh. Nah, kelas 4 SD aku mulai bercita-cita jadi penulis buku. Nah, Kak Vina udah datang. Halo Kak Vina. Hai Halo, Kavina. halo, Iya, halo Nah, semua. halo Kavina, ini Kavina juga pasti. Kavina, aku mau nanya deh, Aduh, pernah bercita-cita jadi penulis buku nggak? baru masuk langsung ditanya, serem loh gua. ya Gua aku lagi tadi ditanya dong nih. lagi nyimak gitu loh cita-cita. Gua langsung mikir, bentar lagi gua ditanya nih ya, cita-cita gua apa Pasti. bener nih. Ah, Ternyata. ternyata. Tapi sebelum 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 ditanya cita-cita harus dikenalkan dulu dong sama Avi ya. Vi, silakan kenalkan Iya, dulu ini. Ada oke. ibu awet muda ini. Siap, baik ya teman-teman. Kita langsung mulai aja live hari ini. Terima kasih Kavina sudah menyempatkan hadir di live siang kita hari ini di tengah mungkin jadwalnya yang sibuk, yang biasanya jam segini itu menyiapkan makanan untuk keluarganya atau siap-siap untuk makan siang gitu ya, tapi menyempatkan untuk live dan hadir dan sharing bersama kita semuanya. Nah, Teteh hari ini kita membahas tentang menulis dari nol dan langsung jualan. Nah, tadi kan kita sudah dengar ya, kenapa Teteh punya cita-cita menulis dari kelas 4 SD ini karena diawali dari Teteh senang membaca buku. Nah, mungkin nanti kita juga bakalan dengar dan apa sih alasannya Kavina ini bisa menulis buku? Apa sih tujuan dari Kavina ini menulis buku? Namun teman-teman sebelum itu kita boleh dong kenalan dulu sama Kavina. Halo Kavina, apa kabar hari ini? Halo, Kak Afi ya berarti ya. Kita Iya, sama-sama Afi Arfi. ya.
Asli. Oke, wah, thank you banget ya hari ini aku diundang ke sini gitu kan. Udah ditodong langsung sama Kak Arfi juga, sama Kak Teteh kita ini satu yang cantik gitu kan. Kalau nggak ada dia, nggak ada buku saya yang kedua gitu loh. Gimana Oke, tuh Kak, Kak Vin, awalnya sampai akhirnya, berarti kan buku kedua, artinya pernah menulis buku yang pertama, dan apa sih yang membuat Kak Vina itu menulis buku? yang membuat aku menulis buku. Kalau tadi sekilasan pas pada saat masuk saya mendengar teteh kita ini bilang karena cita-citanya dari kelas 4 SD, saya tuh belum tahu, bener kata Kak Arfi tadi kan. Belum tahu tuh kelas SD tuh cita-citanya jadi apa. Kalau dulu tuh cita-citanya kalau ditanya, cita-cita saya seperti Susan, boneka Susan bilangnya cita-cita saya ingin menjadi dokter. Nah, cita-cita saya ingin menjadi apa gitu kan. Belum kepikiran untuk menjadi seorang penulis gitu loh. Nah, pada saat ketemu suami mungkin ya, ketemu suami dan saya suka menuliskan apa namanya kayak quote-quote kecil gitu kan, cerita-cerita, terus juga saya menuliskan kalimat-kalimat pendek mungkin. Suami tuh sempat bilang gini, kayaknya ya, sama juga suami kan tahu cerita kehidupan saya sendiri seperti apa gitu kan. Dirimu kayaknya kalau bikin tulisan gitu kan, kayaknya bisa dijual deh katanya gitu kan. Udah deh ya, coba aja buat kata dia gitu. Tapi kalau buat itu kan butuh guru gitu. Gimana cara buatnya? Kalau nulis doang begitu sih bisa, tapi kan mesti diedit lagi, nanti salah kata lagi, belum lagi nanti kira-kira sesuai nggak sesuai kalimatnya gitu kan, banyak kan prosesnya ya Teteh ya. Wah, nah itu kan saya waktu dulu tuh belum kepikiran, kayaknya enggak deh, nanti dulu deh. Dan lagi pula cerita-cerita saya ini kayaknya sinetron banget, kayaknya sinetron lebih seru deh gitu loh daripada saya buat di tulisan gitu kan. Orang pun kebanyakan kalau yang saya tahu gitu kan disuruh baca tuh paling males, soalnya saya juga sendiri begitu. Kalau disuruh baca tuh kayaknya mendingan gue nonton sinetron, gue nonton berita, denger gitu kan, langsung ngeliat oh ternyata begini, kayak lebih seru gitu ya, to be continue-nya lebih seru dibandingkan gue suruh baca, baru buka sebentar 2 halaman 3 halaman gue udah ngantuk beneran. Itu mulanya seperti itu gitu kan. Cuman tapi kenapa sampai bener-bener mau nulis, coba ayo Zela, yuk coba yuk nulis gitu kan. Ya itu balik lagi, ada kayak satu panggilan ya, nggak tahu panggilan dari mana. Ayo lu bisa Devin, yakin bisa. Cerita lu berguna pastinya buat yang ngebaca nantinya. Entah dari mana tuh wangsit kayak begitu tiba-tiba muncul dan membuat saya tuh ya sudahlah, saya nulis, menceritakan awal mulanya buku saya yang pertama, yang buku yang kedua itu Teh, yang Me versus the World itu buku kedua Teh. Yang pertama dengan penerbit yang lain karena saya mengejar legasinya saya, umur 40 tahun saya merasa tuh perlu namanya ada legacy ya yang saya tinggalkan nanti ke anak-anak, ke cucu gitu kan. Cuy, lo ngomongin cucu hari gini gitu. Nah, itu tuh apa namanya? Kalau nggak cuma cerita begini doang gitu kan. Kayaknya kan lewat ya, siapa sih Vina gitu kan, ceritanya seperti apa, sama dia mah cuma ceritanya kayak sinetron doang kali gitu. Tapi kalau nggak ada buktinya, nggak ada legasinya, kayaknya kan nggak afdol ya gitu loh. Saya memberanikan diri umur 40 tahun, bener-bener pas ulang tahun saya sampai ngomong ke penerbitnya, gua mau itu buku terbit pada saat hari ulang tahun gua. Dan bener terkabul. Itu awal mulanya. Dan ya itu memberanikan diri untuk menceritakan kisahnya saya itu anak broken home gitu kan, tapi saya juga mempelajari tentang keluarga, tentang psikolog itu sendiri, makanya saya memberanikan diri untuk membagikan kisahnya saya. Nggak semua anak broken home itu bermasalah, itu yang saya ingin, awal mulanya saya ingin membagikan hal itu sebenarnya. Terbukti, ya inilah diri saya sendiri, perjuangannya saya seperti apa, suaminya saya bagaimana, ya pokoknya ada di buku 1. Dan di buku kedua pun menceritakan lebih ke sebenarnya kisah juga gitu kan, kisah nyata juga, tapi ya saya ya itulah agak-agak di blur dikit gitu ya Teh ya, kan katanya kan nggak boleh terlalu bener-bener vulgar banget kan, kayaknya gimana gitu ya. Itu sih Teh, kan gue panjang kan kalau gue ngomong tuh. Oke, nah keberanian seperti itu kan tidak semua orang punya, semua pasti selalu ngerasa gini, terus buat apa? Tadi Kak Vina langsung bilang, aku pengen punya legacy gitu. Ya,
pengen punya legacy. Tapi sebagian yang di sana, Kak Vin, selalu ngerasa bahwa legacy buat apa gitu ya. Nah, Kak Vin, keberanian, kemudian kenapa sampai terpikir tentang legacy itu? Mungkin Kak Vina bisa semprotin tuh energinya sama yang baca, yang nonton hari ini. Gini loh caranya, bahwa semua orang dari kita itu unik dan akhirnya berani untuk menuliskan. Itu gimana tuh proses kekuatannya itu dari mana? Proses kekuatannya itu panjang kali lebar. Kalau diceritain di sini 1 jam kita nggak cukup di sini, Teh. Itu panjang kali lebar. Intinya kita nemuin legacy itu sendiri. Kita tuh pengen jadi apa sih sebenarnya? Nanti kita tuh kan ada di dunia ini, itu kan pasti ada tujuannya. Setiap orang kan pasti beda-beda ya. Dan pengen kita setelah matinya itu, meninggalnya itu, kita pengen dikenal sebagai seorang apa sih? Itu legacy yang paling pertama kali menurut saya gitu kan. Pengen dikenal sebagai sosok seperti apa sih? Nggak dong, nggak cukup cuman karena oh dia mah istrinya baik, oh dia mah mama yang paling baik gitu. Kayaknya nggak cukup ya gitu kan. Cuma segelintir doang. Kayaknya pasti kan kita punya pengen lebih bermanfaat gitu kan. Pengen lebih bermakna hidup kita kalau misalkan kita bisa memberikan sesuatu dari diri kita gitu kan ke orang lain. Sekecil apapun bentuknya gitu kan. Pasti kan rasa bahagianya beda banget sama rasa bahagia yang cuman kita ngelakuin ke ya orang-orang terdekat gitu kan. Beda banget rasanya kan. Soalnya saya ngelihat bukunya Teteh yang tentang Eril Eja tuh, saya ikutan nangis, Teteh nangis, saya nangis gitu kan. Kayaknya rasanya gimana banget gitu loh. Aduh, itu kan. Salah satunya hal seperti itu. Energinya itu kalau ditanya dari mana? Dari dalam diri kita. Seperti apanya? Saya juga bingung. Kalau dijawab seperti apanya dan bentuknya bagaimana, munculinnya itu juga bingung, Teh. Itu harus ada di dalam dirinya kita sendiri. Bangkitin diri kita sendiri gitu. Jadi kekuatan kita untuk keluar dari ketidaknyamanan itu dari diri kita sendiri ya. Nggak nyaman nulis karena aku yakin aku apa sih gitu ya. Aduh, buat apa sih nulis buku? Kavin, aku banyak sekali ketemu sama orang yang dia udah keren, udah beken, udah sukses, tapi dia selalu ngerasa buat apa nulis buku gitu ya. Nah, Kavina sendiri malah berhasil untuk keluar dari itu. Ini bukan masalah aku nulis buku buat apa, tapi lebih kepada aku pengen tahu, pengen orang lain tahu kisahku itu seperti apa, bagaimana perjuanganku. Itu keren banget. Nah, Kak Vin, ngomongin tentang nulis tadi udah. Lalu aku ngeliat nih Kak Vina ini serius juga loh jualan bukunya. Itu apa sih sebenarnya yang bikin Kak Vina, kalau aku yakin ya Kak Vina kan secara ekonomi mungkin sama suami juga tercukupi gitu ya. Terus kemudian nggak ada lah masalah-masalah bahwa buku itu kemudian dijual dan menghasilkan uang ya buat Jualin. Kak Teteh aja nih kalau bisa dijual, saya jual beneran. kacau. Oke. Jadi Kadang-kadang jual buku menjual itu kan istilahnya menceritakan gitu kan. Lebih tepatnya bukan menjualnya, prosesnya itu sendiri kita mau mengenalkan apa sih sebenarnya gitu kan. Apa sih yang bisa didapat? Syukur-syukur dibeli, bener kata Teteh gitu kan. Syukur-syukur dibeli. Tapi istilahnya semangatnya itu, tapi kan secara nggak langsung kalau kita menceritakan, ya kita udah merasakan, kita sudah menggunakan. Pasti kan kita akan dengan sendirinya ya otodidak gitu kan. Oh iya ya, ini bagus loh. Kita udah langsung sponsor gitu kan, maksudnya udah langsung menceritakan gitu kan. Wah ini bagusnya begini. Orang yang lihat dengan semangatnya kita otomatis mau beli nggak Teh? Pasti mau beli kan. Nah kalau saya bilang ke teman-teman nih, gila proses menulis di tempatnya Teteh itu sih gampang banget gitu kan. Wih, saya cerita begitu, emang gampangnya gimana? Prosesnya gimana? Kayaknya tuh di penerbit yang lain susahnya minta ampun katanya. Mesti ini, mesti itu, mesti itu. Aduh, lu pokoknya ikutin aja. Seru deh, pokoknya beneran seru gitu kan. Kreatifnya kita dapet, terus bondingnya dengan Tetehnya juga dapet, dengan teman-teman yang lain juga dapet. Hal-hal seperti itu kan asal kita menceritakan secara nggak langsung, kalau kita ngerasa seneng, ngerasa semangat, itu kan proses penjualan itu sendiri terjadi ya kan Teh, gitu loh. Nggak mesti harus yang pakai bagaimana teknik ini A, B, C, D. Kayaknya gue nggak bisa banget Teh. Gue orangnya otodidak Teh. Begini aja padanya. Ya udah gue ceritain aja yang menurut gue bener, menurut gue bagus. Ya udah gue ngomong aja padanya. Begitu sih Teh.
Jadi cara menjual bukunya itu akhirnya dengan storytelling ya. Gini loh cara ini ternyata bla bla, dan ternyata akhirnya teman-temannya pada kepo. Oh, jadi buku lo yang kedua tuh yang mana gitu ya? Langsung pada beli gitu ya. Nah, Masya. betul. Kan juga diajarin sama Tete caranya gimana itu. Oke. Kak Vin, sekarang kan kemarin tuh apa namanya tuh mengikuti proses menulis buku, terus kata Kak Vina, ih aku kreatifnya dapat, bondingnya juga dapat. Emang seperti apa sih yang diajarkan oleh saya sampai akhirnya Kak Vina ngerasa bahwa proses menulis buku di Inscript itu atau barengan sama saya itu ternyata jauh lebih mudah dibandingkan yang lainnya. Bayangin ya, penulis awal yang nggak ngerti apa-apa cara menulis, yang biasanya cuman istilahnya kalau bisa diomong tuh cuma nulis diary lah, semua juga pasti bisa dong gitu kan. Tapi kalau bikin buku itu kan pasti ada bab satunya dulu, pengantarnya dulu, ya kan. Harus ada apa namanya? Menjual dulu, pertama-tama kan harus ada step judulnya dulu. Oh, ini kira-kira tertarik nggak? Pemilihan judulnya seperti apa? Nulisnya doang, bagus semua, tapi nggak tahu judul yang bagus, yang cocok, yang diminati. Nah, itu kan juga ini kan. Belum lagi step-stepnya. Oh, ternyata di TT pakai mind map. Aduh, itu sih gampang banget, beneran. Itu bikin orang tuh langsung, oke, poin besarnya A gitu kan. Nanti dari A ini bisa jadi AB, AC, AD, apalah pokoknya banyak beranak pinak ya kan. Nah, hal-hal seperti itu kan kreatifnya yang kita gali secara nggak langsung, yang Teteh ngajarin ke kita kan kita agak dipaksa untuk kreatif, agak dipaksa berpikir kan, oh habis ini harus begini, ternyata habis dari begini, oh bisa begini ternyata ya, oh habis ini, oh bisa dapat topik yang lain seperti ini, oh nyambungnya begini, gila, itu sih bener-bener ini banget. Dan bondingnya itu tuh gue ngerasa tuh kayak, kok lu tahu banget sih apa yang gue mau, kok lu ngerti sih kalau gue tuh butuh diginiin gitu loh. Itu tuh dapet banget semuanya, beneran deh. Gue ngomong nggak kaleng-kaleng, swear, beneran. Itu yang gue rasain bener. Oke, Kak Vin, kalau dari proses nulis buku yang pertama sama buku yang kedua, lebih cepat yang mana? Cepet yang kedua. Cepat yang kedua. Yang pertama berapa lama? Yang pertama aku ada makan waktu sekitar 3 bulan, 4 bulan. Yang kedua, kalau nggak salah yang kedua itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan ya. Langsung terbit ya? Langsung terbit kan, keren bener sekali. Dan udah berapa buku yang terjual sekarang? Ya, saya juga kurang tahu ya. Terakhir stoknya saya cuma tinggal 1 jari, kayaknya 5-an, 10-an deh, tinggal segitu. Mantap. Terus apa komen dari teman-temannya Kak Vin ketika mereka membaca bukunya Kak Vin ini? Komennya, nggak nyangka lu bisa jadi penulis. Komennya itu pertama, nggak nyangka lu bisa jadi penulis. Biasanya sosialita gitu ya? Biasanya ya, kalau sekarang gini deh ya, kita buka-bukaan, coba melihat dari sosok penampilan saya gitu kan. Apakah saya seorang penulis yang baik? Apakah saya bisa menulis gitu? Kayaknya enggak banget deh, kayaknya bukan lu banget deh. Yakin lu bener yang nulis lu, nggak pakai ghostwriter katanya. Sampai begitu, please. Diragukan tapi sekarang menjadi perempuan yang berbeda, yang beda ya. Karena teman-teman ya benar ya. Karena gini, jujur aja teman-teman, ketika teman-teman bisa breakthrough banget gitu bahwa kita bisa membuktikan bahwa ibu rumah tangga menulis, wanita berkarir menulis, profesional menulis, dia akan menjadi orang yang di atas rata-rata. Ya, ibu rumah tangga plus setelah dia menulis, profesional yang plus setelah dia menulis. Ngerasa seperti itu nggak sih, Kak Vin? Bener, ngerasa banget. Dan istilahnya nih loh, dan juga kita bangga, jadi semakin percaya diri. Yaitu kita istilahnya ngedobrak istilahnya selama ini yang kita tuh yang nggak yakin sama diri kita sendiri. Ternyata ini loh bukti nyata, gue bisa kan gue? Itu dia. Kak Vin, tapi kalau misalnya ngelihat dari ibu-ibu yang mungkin masih sekarang nggak yakin dengan dirinya bisa jadi penulis, apa sih step by step yang harus mereka lakukan sehingga akhirnya mereka bisa mengikuti jejaknya Kak Vin? Apa ya? Kalau saya balik lagi karena saya juga seorang coach, pasti saya cuma nanya satu gini.
Emang kenapa? Apa yang membuat dirimu nggak yakin? Apa? Coba digali dulu. Nggak yakinnya itu kenapa? Gitu kan. Sekarang kalau nggak yakin, kalau udah dicoba, hasilnya seperti apa? Kalau belum dicoba, ya bagaimana mau makin yakin? Kalau saya kan nekat, ya kan? Nekat coba, jadi nggak jadi syukur gitu kan? Ternyata jadi, ya sudah. Bonus kan buat saya gitu kan? Jadi sebenarnya harus dipaksa untuk dicoba dulu ya. Itu. Oke, Kavin, ada bukunya Kavin nggak? Boleh dong dibacakan beberapa hal yang mungkin. Nah, oke, Kavin, mungkin sebagian di sini juga ingin mendengarkan apa sih sebenarnya yang ditulis oleh Kavin. Saya juga mau ikut mendengarkan. Yang ditulis sama saya di sini banyak, Kak. Saya juga bingung mau mulai dari mana gitu loh. Oh, saya paling suka sama ini sih, sebagian ini kan tentang me versus the world itu kan, tentang beberapa perbedaan-perbedaan. Salah satunya juga tentang bagaimana perbedaan kita berpikir, ya kan? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat di kenyataan. Kadang-kadang kan itu membuat satu keyakinan itu sendiri juga semakin bertumbuh gitu kan. Beliefnya kita sendiri jadi kadang-kadang malah jadi salah belief, salah kita berespon, salah kita jadi malah jadi habit yang kurang baik buat kita. Balik lagi nyambung lagi ke tadi kalimat pertanyaan-pertanyaannya Tete kan gitu loh. Ya hal-hal seperti itu ada sih di sini, perbedaan-perbedaan itu. Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Terus bagaimana kita menyiasatinya seperti bagaimana gitu kan? Kita lihat dulu, breakdown dulu satu-satu. Oh pikirannya kita, oh ternyata karena kita pernah begini, oh ternyata kita pernah begitu. Hal-hal seperti itu ada sih di sini. Saya ceritakan di sini kasus lebih tentang ke bullying sebenarnya. Lebih ke kadang-kadang bullying itu kan terjadi secara nggak langsung ya. Kita pun juga kadang-kadang nggak sadar kita menjadi korban bullying, kadang-kadang kita juga menjadi pelaku bullying itu sendiri. Dari kalimat-kalimat kita yang kita ucapin gitu kan, dari mungkin reaksi-reaksi kita gitu kan. Itu kan kita bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku. Nah, kadang-kadang bagaimana kita menyikapinya itu, melihat perbedaan-perbedaan itu, kita harus punya namanya kacamata kan, kacamata yang lebih luas gitu kan, melihat agar lebih jauh lagi. Oh, ternyata nggak seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu saya jabarkan sedikit demi sedikit ya, bahasanya bahasa emak-emak lah ya gitu. Kalau terlalu bahasa teori banget kan kayaknya agak-agak gimana gitu, kayaknya di Google lebih cakep gitu loh bahasanya gitu kan. Nah, bahasa emak-emak gitu tuh istilah jadi biar lebih, oh iya ya ternyata loh ya seperti ini loh ya, oh iya ya gue juga ngalamin loh ternyata kayak begini ya kisah-kisahnya, oh iya ya ternyata begini. Jadi saya lebih mengajak buku saya ini mungkin lebih sifatnya tuh untuk sama-sama berpikir gitu loh. Kan insight masing-masing setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin pada saat yang Teteh baca insight-nya dapatnya beda, terus Kak Arfi juga baca insight-nya juga beda gitu kan, beda-beda. Tapi insight-nya itu ya saya harapkan gitu kan, buku saya memberikan insight, memberikan tambahan inspirasi apapun bentuknya gitu kan ya. Jadinya kita jadi semakin menjadi manusia yang seutuhnya. Itu sih lebih ke sana sih Kak sebenarnya. Bacain dong satu halaman saja yang Kak Vina tulis. Bacain. Ayo deh kakak deh, sekarang gue main intuisi, soalnya kita sama-sama intuisi kan. Ayo, kakak pilih halaman berapa deh? Ini Halaman ada nomor 64. Halaman 64. Oke, gue buka halaman 64. Ini kelihatan nih udah off nih. Oh, without hope, life is meaningless. Kelihatan? OMG, kenapa bisa ngepas begini? Oh, Coba. Kenapa bisa ngepas, apa sih yang dilihat dari pilihan saya itu? Ini tentang diri, tentang self konsep kita, tentang self esteem kita, tentang social self-nya kita, tentang self knowledge kita, apa sih yang kita dapat gitu kan? Tentang diri kita, kenapa sih kita tuh harus mempunyai namanya tuh harapan. Kalau kita nggak punya harapan, kita tuh nggak jadi berarti ya, nggak bermakna ya hidup ini kan, meaningless kan gitu loh, nggak ngerasa berguna gitu kan. Jadi ini cuma hidup ya flat begitu aja gitu kan. Jadi ya bener, balik lagi
self-nya itu kita harus mengenal tahu diri kita ini seperti apa sih, tujuannya kita mau ada di sini tuh seperti apa sih, kenapa nyambung banget sih Kak, lu bener-bener ya Teh ya, intuisi trainer, intuisi writing gitu ya, penulis intuisi dengan ketemu coach intuisi jadi dapet deh beneran kan. Cucok. Cocok bener, gile. Vi, tahu nggak Vi, Kak Vina ini usianya udah di atas saya, tapi coba lihat, dia anaknya udah kuliah, Bo, gitu kan, tapi coba lihat, awet muda banget kan, it's mean bahwa, bener nggak sih Kak Vin, kalau makin lama orang nulis itu malahan dia itu terlihat lebih muda, bener nggak sih Kak Vin? Betul, katanya denger-denger rahasianya. Kita tuh kalau menulis secara nggak langsung tuh kayak ngelakuin self terapi sebenarnya. Kenapa? Karena ya kan unek-uneknya gitu yang kita nggak bisa keluarin secara langsung, nggak bisa kita ungkapin secara langsung gitu kan. Kalau kita nulis gitu kan, itu tuh kayak tertumpah semua. Kadang-kadang saya nulis, kadang-kadang saya nangis sendiri. Kok bisa ya gitu loh, ya kan? Nah, jadi kita nggak usah kemana-mana, kita nggak usah berobat kemana-mana, nggak usah ke klinik ini itu. Auranya kita kan jadi lebih positif kan. Jadi kita lebih inner beauty-nya langsung dapet toh. Jadi sebetulnya bisa aja sih Kak ya, kita mulai oke lah, kita nggak usah nulis buku dulu. Tapi kita berpikir bahwa kita lagi self healing nih. Karena orang banyak ya, aku lagi healing. Kemudian dia spend money terlalu besar, liburan, shopping, katanya self healing. Padahal sebenarnya dengan nulis itu bisa menjadi sebuah self healing ya. Jadi jangan mikirin dulu jadi buku, self healing dulu bisa kan ya Kak ya? Bisa pakai banget. Itu bisa pakai banget kan saya bilang. Salah satunya sebenarnya kita udah ngalamin dari dulu. Kita taunya apa? Nulis diary. Iya kan? Kenapa kita nulis diary? Berarti kan ada sesuatu yang nggak bisa kita keluarkan secara langsung gitu kan. Ada batasan-batasan tertentu. Tapi kita menulis, kita jadi tahu kan. Oh iya ya ternyata. Kadang-kadang kita bisa review lagi, kita lihat lagi tulisannya kita. Oh kemarin aku begini, terus aku bisa begini hari ini. Oh berarti ada satu peningkatan gitu kan. Berarti kita review sendiri, introspeksi diri lagi sama diri kita. Nah, untuk apa kita healing-healing, keluarin duit yang wow gitu kan. Terus nanti pulang juga, gue butuh healing lagi. Mending lu healing pakai nulis diary. Begitu datang duit habis butuh healing lagi. Kak, apa ya yang selain daripada healing, apa yang membuat Kakak sampai sekarang Kak Vina itu dari buku pertama pengen buku kedua, sekarang udah kepikir mungkin buku ketiga itu seperti apa? Apa sih yang selalu mendorong Kak Vina untuk selalu menulis? Karena aku kan ingin legacy berbagi. Udah. Berbagi, ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat bukan buat diri saya sendiri doang gitu kan. Salah satu tujuan ke diri saya sendiri kan salah satunya bisa self healing kan gitu loh. Biar saya lebih awet muda. Nah, yang lainnya kan yaitu bermanfaat. Jadi yang ngebaca istilahnya tahu, oh ternyata saya nggak hidup sendiri dengan kasusnya saya nggak hidup sendiri dengan masalah saya. Ternyata di buku ini ada masalah seperti ini dan bisa gitu kan, bisa menyelesaikan dengan cara ini. Kenapa nggak saya coba? Saya lebih kesananya sih, lebih ingin memberikan inspirasi ya gitu loh, ingin memberikan yang membaca itu ingin mendapatkan insight yang mereka butuhkan gitu kan, seperti apanya gitu kan. Lebih Kakak bermanfaat. punya komunitas. Oke, Kakak punya satu komunitas nggak di mana mungkin Kakak bisa share di sini, ada satu grup khusus mungkin yang orang-orang mau belajar sama Kakak ya sebagai seorang coach juga, sebagai seorang penulis, ada nggak Kak? Banyak komunitas gue kiri kanan Kak, gue mau nulisnya gimana, bingung gue. Kalau gitu tinggal follow aja ya Kak Vina ya. Oke, jadi teman-teman ya, hari ini kita kedatangan tamu yang inspiring banget. Usianya lebih tua dari saya, wajahnya lebih muda daripada saya. Dan ternyata salah satu hal yang membuat dia awet muda adalah dia selalu menulis. Kalau ada perasaan-perasaan yang negatif atau apapun perasaannya, dia self healingnya adalah dengan nulis. Nah gitu kan, jadi kalau kita ngomongin tentang menulis itu ternyata memang sangat bermanfaat untuk apa saja. Nah,
bermanfaat untuk diri sendiri, iya. Tadi Kak Vina juga bilang bahwa saya terus menulis karena saya juga ingin bermanfaat untuk yang lain. Nah, oke, ini ada pertanyaan Kak. Saya belum pernah nulis. Bisakah yang belum pernah nulis kayak saya itu bisa apa bentar-bentar? Bisa nulis diary aja nggak pernah. Sebenarnya bukan alasan sih, karena aku asal dari desa, miskin banget, nggak ada duit buat beli buku. Kak Vina, ini Kak Vina pasti bisa jawab banget. Orang yang somehow orang ngerasa bahwa dia tidak bisa naik dengan kondisinya seperti ini. Kak Vina harus memberikan masukan untuk beliau. Dengan Kak siapa? Kak El Hashim. Silakan Kak. El Hasim. Kenapa nggak bisa nulis? Kan nulis nggak perlu mesti ada duit atau untuk beli buku. Kita menulis dengan nih kayak kakak nulis di sini, nulis nggak? Nulis kan? Nulis. Iya. Yang bilang nggak bisa nulis siapa? Itu Punya buktinya. Instagram? Punya Instagram? Nulis kan? Nah, itu nulis. Dari Instagram nulis aja. Daripada nulisnya kita artikan, daripada kita curhat ya. Kadang-kadang kan kita sering ya melihat curhatan-curhatan di Instagram, di Facebook, di mana aja di sosmed, ya kan? Kenapa nggak kita berpikiran itu kita jadiin satu cerita? Kita bukukan. Itu kan lebih bermanfaat jadinya. Itu nulis juga kan? Awal mulanya nulis nggak? Nulis. Kenapa bisa nulis seperti itu? Balik lagi tanya, kenapa nulis? Karena butuh healing kan? Secara nggak langsung udah dilakuin nggak? Dilakuin. Perlu diajarin nggak? Nggak perlu. Cuman perlu difasilitasi sama teteh, sama skrip kreatif. Nanti diarahin lebih tepatnya seperti apa. Itu sayangku. Betul kan Teh? Keren, kayak betul banget. Jadi gini, Kak El Hasim, sebenarnya persoalan menulis dan tidak menulis itu bukan karena dari desa, bukan karena miskin banget. Kak El Hasim sudah punya Instagram aja itu udah keren. Ya, Kak El Hasim sudah bisa nulis kayak gini juga itu keren. Ya, nanti lambat laun Kak El Hasim seiring dengan seringnya menulis, lambat laun kualitas dan kuantitas menulisnya itu akan bertambah. Contoh, banyak sekali orang yang menulis buku itu awalnya dari Instagram. Dia nulis quote, kemudian dia nulis motivasi apa ya, cerita-cerita motivasi. Ternyata banyak orang yang suka, dibukukan. Jadi buku perdana hasilnya dari tulisan-tulisan di Instagram. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa desa, kemudian miskin, lalu nggak ada duit untuk beli buku, itu kemudian menghambat kita untuk bergerak. Kalau nggak ada duit untuk beli buku pun sebetulnya kita bisa baca di mana aja, bener nggak Kak? Banyak e-book gratis gitu ya. Kalau punya Instagram berarti kan punya gadget tuh. Dari gadget bisa baca di artikel-artikel Google, bisa juga stalking ke Instagram yang lainnya. Wah, sebenarnya betul, tidak ada alasan untuk kita tidak bergerak ya. Semua itu pasti bakalan keren hasilnya kalau mau bergerak. Bukan karena bergerak karena apa, tapi karena masa depan kita harus lebih baik. Betul ya Kak ya? Betul, betul banget. Mungkin nggak kepikiran masa depan kita akan lebih baik atau nggak baik, karena kita kan bukan bisa kita nggak bisa ngejanjin 100% gitu kan. Tapi diri kita akan jauh lebih baik, pastinya. Dan yang membuat diri kita lebih baik adalah diri kita sendiri. Ya, jadi Betul. aku nggak setuju ya. Maksud saya waktu kecil nggak bisa nulis diary karena nggak ada duit beli buku. Oh, waktu kecil katanya Kak, nggak apa-apa. Kita mulai dari sekarang. Betul. Kak El Hasim kayaknya harus baca buku saya yang dari titik nol. Saya itu lahir dari keluarga yang miskin, kemudian juga saya itu kalau beli buku itu buku bekas, kemudian juga nulisnya di mana aja, punya diary-nya juga yang paling murah, tapi insya Allah ya Kak, tidak ada yang bisa menghambat kita untuk bergerak selain kita sendiri. Jadi yang sering bikin kita nggak bergerak itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, bukan keluarga kita, bukan orang tua kita. Benar ya Kak ya? Betul, setuju banget. Kita yang ngebatasin diri kita sendiri. Kemampuannya kita yang batasin. Cara berpikirnya kita yang batasin. Semuanya balik lagi seperti tadi, ya kan? Kutipan dari buku saya tadi kan halaman 64 gitu. Nggak ada, semuanya tuh harus ada harapan. Kalau nggak ada harapan kita tuh nggak akan berarti hidup ini gitu loh. Nah, kita mau jadi berarti ya kita pasti punya harapan. Harapannya apa? Ya pasti dari diri kita sendiri. Kita harap dulu dari diri kita sendiri, diri kita menjadi lebih baik. Pastinya harapan-harapan yang lainnya pasti akan lebih baik.
Yes, dan Kak Vin sebetulnya kalau kita ngomongin tentang biaya nulis, kalau Kak Vina kan bayar yang lebih mahal ya. Ini ada sebenarnya Kak Vin, kita itu punya kelas nulis 41 buku barengan sama teman-teman yang lainnya cuma bayar 250.000 Kak Vin. Ya namanya buku antologi. Jadi selama 1 tahun kita akan menulis bareng, jadi 41 buku, bayarnya cuma 250.000 saja. Ya, nanti Kak Vin ikut, ya pasti Kak Vin harus ikut ya supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang di sini pun yang ngerasa bahwa, aduh kalau kelas private-nya Teh Indari itu kayaknya mahal. Aduh kalau ini, aduh kayaknya ya. Udah sekarang teman-teman bisa daftar ke kelas 2022 sampai 2023. Itu harganya cuma 250.000, menulis bareng-bareng 41 buku. Ya, dan itu menjadi titik awal banyak sekali penulis di kami yang bisa akhirnya menulis buku. Dari nulis sedikit-sedikit 500 kata, 1000 kata, belum banyak-banyak, belum satu buku solo, tapi akhirnya dari kebiasaan itu jadi bisa meluas lagi, bisa lebih banyak lagi yang ditulis. Nah, itu teman-teman bisa banget ya. Oke, ini Kak, lihat, alhamdulillah banget nggak sengaja buka IG dan lihat secara langsung ini, aku yakin nggak kebetulan, moga ini jadi awal baikku, amin, Kak El Hashim ya. Boleh loh, langsung tanya-tanya aja, mumpung ada Kak Vina di sini. Kak Vina ini selain penulis buku, beliau adalah coach, intuitive coach, jadi boleh tanya apa aja. Pinternya nggak ketulungan ya teman-teman ya. Wah, tuh. Nah, iya kan, guru-guru saya yang pastinya pinternya lebih pinter lagi dan lebih gak ketulungan lagi. Bayangkan siapakah ini? Salah satunya ya Teteh ini sebelah, guru menulis saya yang juga penuh dengan intuisi karena julukannya intuisi writer. Intuitive writer. Intuitive writer. Oke, Vi, Kak, aku mau kasih satu cerita ya. Arfi juga sebetulnya dia didorong untuk jadi penulis, tapi sampai sekarang naskahnya belum jadi. Ayo, Vi, ada yang mau kamu tanyakan sama Kak Vina? Kenapa? Jangan dia yang tanya sama saya yang tanya sama dia. Kenapa belum jadi? Apakah perlu digalakin? Iya bener banget nih Kak Vina ya, dan teman-teman semuanya. Aku mau sharing dulu sedikit aja. Jadi Teteh ini mengharuskan semua karyawannya ini untuk nulis kan. Masa sih gitu kan, Teteh sendiri sebagai seorang penulis tapi karyawannya ini nggak nulis gitu kan. Nah, jadi semuanya tuh harus nulis, tapi untuk saat ini sih memang kayaknya aku sendiri pun merasa kalau aku tuh banyak alasannya Teh gitu, banyak alasannya kayaknya aduh capek, aduh kayaknya nggak ada waktu, aduh kayaknya nanti lagi aja deh, sampai pada suatu titik dimana kayaknya udah setahun lebih deh ya aku nggak jadi bukunya. Masya Allah, ini kayaknya jadi apa ya namanya, jadi kejutan juga di abis sharing sama Kak Vina, gimana supaya kita mau keluar dari zona nyaman kita dan why-nya tuh apa gitu ya, kita menulis itu untuk apa gitu. Yang pertama karena memang ingin berbagi juga untuk semua teman-teman. Jadi saya mohon maaf Teh, ini dulu nggak Teh? Apa? Teteh kayaknya enggak, udah. Nah, udah. Nah, jadi sebetulnya aku pengen nanya nih sama Kak Vina dan Teteh ya. Kan kita tuh sesuka-sukanya kita sama pekerjaan atau hobi yang kita lakukan, pasti kita ngerasa ada bosannya gitu. Pernah nggak sih Teteh sama Kak Vina itu ngerasa bosan nih menulis atau bosan nih ngelakuin hal ini, dan apa sih yang dilakukan untuk menghilangkan kebosanan itu? Ya pernah lah ya. Saya dulu ya, pernah lah manusiawi. Saya berprofesi sebagai penulis, aktivitas setiap hari nulis. Walaupun saya bilang tanpa nulis itu saya seperti tidak bernafas, tapi namanya manusia gitu ya, pasti ada rasa bosan juga. Nah, ini Vi yang menarik, kalau saya lagi bosan, itu biasanya saya tuh baca. Ya, jadi kalau bosan nulis saya baca, kalau bosan baca saya nulis gitu ya. Itu tuh ternyata dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau habis baca itu langsung ide tuh jadi banyak. Langsung jadi kepikiran mau nulis ini. Nah itu sih kalau saya. Nah kalau Kak Vina gimana? Bener juga sih, secara nggak langsung, bener kata Teteh.
bosan menulis itu wajar karena kadang-kadang ide kita tuh hilang, nggak tahu abis ini kalimat selanjutnya apa ya gitu kan, tiba-tiba ngeblank, abis ini ceritanya baca lagi, ya itu baca menulis, baca lagi aja di bagian pertama kira-kira seperti apa sih tulisannya, kan cross check ya Teh ya, si Teteh kan sering ngajarin ya, cross check dulu secara pribadi ya kan, secara nggak langsung kan kita ngebaca dong, baca lagi tulisannya kita, baca lagi tulisannya kita, secara nggak langsung muncullah ide-ide baru sebenarnya seperti apa itu. Jadi kadang-kadang kita, oh iya ya, oh masih ada yang salah karena kita udah cross check nih, udah cross check, oh ada yang salah, berarti kalau yang salah kurang-kurangnya ini harus ditambahin pakai apa nih, oh mesti pakai quote nih misalkan gitu kan, quote seperti apa. Pada saat kita membaca lagi, baik membaca tulisannya kita atau membaca tulisannya orang gitu kan, quote-quote dari orang lain gitu kan, secara nggak langsung kita dapat ilham-ilham baru, secara nggak langsung kita dapat ide-ide baru. Ditambah lagi ide yang biasa sering muncul itu pada saat mandi. Itu langsung, oh iya ya tadi gue habis tulis ini, kayaknya bagusan nulis ini. Itu bener-bener terkucur. Nah kalau udah kayak begitu, Teteh dan Kak Arfi ya, saya langsung cepet-cepet karena daripada menguap itu ide, hilang tiba-tiba gitu kan. Langsung siap-siap cepet-cepet tulis di note kecil itu kan, poin-poinnya. Oh tadi gue di kamar mandi dapat ide begini. Jadi nanti langsung mengalir tuh tulisan itu tuh bener-bener udah kayak ngomong begini Teh, beneran gitu loh. Atau jangan-jangan di kamar mandi udah ada buku. Itu sih bisa juga. Good idea itu tuh. Cari taruh note gitu ya daripada nanti nunggu dari kamar mandi ke kamar tulis. Itu dia bener. Iya, karena memang benar Kavin, kalau ide itu somehow bisa muncul tiba-tiba hilang. Ya, kita misalnya lagi mandi kayak begitu hilang. Aku tuh suka naro juga di kamar mandi kayak misalnya buku atau buku catatan atau bolpen, kalau lagi sesuatu gitu ya. Itu aku sambil nulis. Takut hilang soalnya buat penulis itu ide harta karun banget kan. Banget. Nah, sama kalau ide itu kadang-kadang muncul kok. Nih, Teteh kan lagi healing nih ceritanya nih ya, suasananya gitu kan asik banget gitu nih. Tiba-tiba kita kalau lagi ngomong begini aja tuh bisa muncul ide loh sebenarnya. Nah, pada saat seperti itu gitu. Tuh lo lihat, bayangin asik bener coba gitu kan. Pada saat kita kalau nggak sengaja ngedenger kiri kanan lagi ngobrolin apa, itu kan kadang-kadang juga buat kita jadi ide, wih good idea nih kalimatnya nih gitu kan. Nah itu buru-buru ya di handphone, tolong tulis di notes-nya langsung, itu banyak banget tuh. Makanya kalau handphone tuh giga penyimpanan memorinya tuh mesti banyak karena ya itu penting banget. Kalau enggak ya ampun, nanti masa kita mesti cari lagi ke sana, kan enggak dong gitu loh. Itu penting banget. Bener, ide tuh bisa di mana-mana. Dan cepet-cepet nulis. Dan jadinya gini, akhirnya teman-teman ya, kalau kita ngomongin lagi stuck itu, kemudian kenapa ya kalau lagi gini, ada penulis yang nulis aja, orang nanya gini, Teh Indari kenapa sih kok dalam 1 tahun bisa nulisnya banyak? Itu bukan ide mendadak, karena kita menabung ide, bener nggak Kak? Oh pengen nulis ini, udah kebayang apa yang akan ditulis, karena kita udah punya 1 judul, sudah punya mind mapping, kemudian kita bikin jadi outline. Itu bukan ide mendadak, tapi kita menabung ide. Jadi jangan tunggu ide kita stuck, tapi gimana sebelum stuck kita sudah nabung ide yang banyak. Gitu ya Kak ya? Betul banget. Pokoknya ngedenger kalimat yang bagus gitu kan, kata-kata dari orang daripada kita ngegibah, mendingan gibahnya kita pindahin ke tulisan. Ya? Pindahin ke notes. Terus kalau kita ngelihat sesuatu, tulisan-tulisan kata yang bagus-bagus, itu juga bisa jadi ide, ya kan? Kita kembangin lagi deh. Oh iya ya, misal kayak tadi kan, hope, dari hope itu sendiri kan banyak ya harapan, ya kan? Bentuk harapan itu seperti apa sih? Kan bisa jadi cerita nantinya, bisa berkembang biak gitu kan nantinya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau menurut saya. Oh iya ya, ternyata begini. Oh iya, ternyata begitu ya. Satu lagi Kak, tolong dong ajarin sama teman-teman di sini untuk mulai jualan buku setelah mereka menulis. Waduh,
suruh jualan buku, gimana caranya ya? Masa gitu loh ya. Sebenarnya gini sih, sederhananya, simpelnya, apa yang udah kita tulis, kita kan udah ngerasain dong, ya kan? Udah menjiwa kan sama diri kita gitu kan. Secara nggak langsung kita udah tahu, oh ini bermanfaat atau nggak bermanfaat. Harapannya sih pastinya bermanfaat, ya kan? Nah, dari situ kalau menjual itu kan pasti kan nanti ada lagi yang ngomong gini, aku kan nggak bisa ngejual kak, gimana caranya ngejual? Aku harus ngomong apa kak? Nah, itu panjang lebar lagi dong kan. Nah, sekarang gini, apa yang udah kamu rasain gitu kan, dari menulis itu sendiri, dari buku itu sendiri, dan kamu pasti ngerasain manfaatnya, pasti kan kamu ingin berbagi, iya kan? Pada saat kamu ingin berbagi, ya udah mengalir aja, flow aja. Secara nggak langsung proses jual menjualnya itu akan terjadi. Nggak perlu kita pinter merangkai kata-kata kok gitu loh. Kita ceritakan aja, oh iya ya, ini isi bukunya seperti ini. Semoga sih bermanfaat. Kalau saya sih bermanfaat. Bener kata Teteh, storytelling aja pelan-pelan pastinya lebih kena gitu loh. Daripada kita membuai dengan kata-kata yang bagus, kita juga bingung nulis kata-kata yang bagaimana itunya. Intinya sih begitu doang sih Teh. Aku sih begitu Teh. Tapi kalau ditanyain yang seperti bagaimana detailnya lagi, aku bukan ahlinya Teh. Mesti tanya Teteh lagi kayak gimana itu yang paling pas. Iya sayang. Oh iya nggak apa-apa diganti aja. Sorry ini lagi keluar dari kolam renang. Pokoknya ini lagi healing bareng anak-anak. Ini Nanit. Ini anakku Nanit tuh yang pakai baju hitam. Beliau sudah nulis 10 buku. Luar biasa. 10 buku. Usianya 14 tahun. Hai Nit. Wow. Dan beliau itu sudah jualan buku juga di pesantren. Terus udah gitu, tapi nggak mau setor sama bundanya ya kalau jualan buku. Iya katanya. Jadi seru banget teman-teman untuk hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, Kavina, thank you untuk pertemuan yang super inspiratif hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman semakin bersemangat untuk jadi penulis. Tidak peduli Anda siapa, tapi membuat legacy untuk hidup Anda itu pasti jauh lebih keren. Ya, thank you Arfi, thank you Kavina untuk hari ini, Masya Allah. Thank you Teteh. Thank you. Thank you banget Kavina. Oke. Teteh, aku mau sedikit aja nih ya ngerangkum dari tadi penjelasan dari Kavina dan Teteh ya, yang gimana sih supaya kita sebagai penulis pemula supaya berani buat menulis. Yang pertama itu adalah dimulai dari pengalaman, betul ya Kavina? Tadi kan Kavina sempat sharing tuh kan, oke, pengalaman saya ini sebagai seorang broken home, tapi saya yakin kalau teman-teman yang lain juga broken home yang yang positif gitu ya. Nah, itu pengalaman itu dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin bingung pengen belajar menulis, tapi dimulai dari mana ya saya belajar menulisnya, itu bisa ikutan kelas pentas menulis juga di kita Kavina, yang tadi sempat Teteh sebutkan ya, yang 41 judul itu. Jadi setiap judulnya itu kita akan berbeda-beda dan sudah ada temanya. Jadi teman-teman nggak bingung kita mau menulis apa karena temanya udah ada. Dan itu terbatas hanya 300 kata. Jadi nggak panjang Kavina. Jadi kita juga tinggal menulis aja 300 kata, kita setorkan ke PJ dan PJ nanti akan mengeditnya gitu, dan kita juga pasti nggak hanya menulis langsung setor, tapi kita nanti akan belajar lagi gimana nih supaya skill menulis kita itu meningkat. Nah, dan menulis itu juga adalah sebagai latihan gitu. Di pentas kelas nulis itu kita sebagai latihan juga Kavina, karena kan udah 41 judul ya. Nah, gimana nih supaya kita konsisten untuk menulis dan supaya kita bisa membranding juga diri kita sebagai seorang penulis gitu. Hai Amar. Nah, kan gitu nih Kavina. Jadi yang pertama tadi aku ngerangkum dan aku ngerasa kalau bondingnya dari Kavina ini dapat banget dan seru banget. Pokoknya hari ini kayaknya gak pengen udahan sebenarnya Teh, pengen ngobrol-ngobrol gitu sama Kavina lebih banyak. Dan aku tuh gak nyangka ternyata Kavina ini usianya tuh lebih tua dari Teteh ya. Padahal Masya Allah gitu, kayak usia 20 tahunan gitu, kayak seusia saya. Kayak saya Arfi.
Iya kayak teman biasa ya, dan enak banget ngobrolnya gitu. Nah jadi teman-teman yang pengen belajar menulis, pengen belajar memulai menjadi seorang penulis, itu bisa banget ikut pentas kelas menulis. Dan kita juga masih buka karena satu pendaftarannya itu dibuka dan harganya itu cuma 250.000 saja. Ya, Oh teman-teman. iya, KL Hasim. Ini KL Hasim tanya, pentas kelas tulis itu besok tanggal 23 Juli. Beda KL? Beda lagi. Kalau pentas kelas nulis itu memang lebih kepada bikin buku antologi. Kalau yang tanggal 23 Juli sama Nulis Yuk itu bagaimana membangun profesi dunia penulisan. Jadi beda. Nanti untuk teman-teman yang pengen ikut kelas pentas nulis, itu tinggal langsung DM aja ke Miss Inscript ya, ke Inscript Kreatif ya. Oke, baiklah Teteh. Terima kasih hari ini. Terima kasih Kak Vina sudah sharing dan ilmunya, Masya Allah, daging banget ya. Dan mungkin nanti kita bakalan reschedule juga ya Teh. Schedule ulang nih, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Vina. Nah, nanti gimana nih supaya Kak Vina ini sharing lagi pengalaman tentang penulisnya. Dan Masya Allah, terima kasih banyak Kak Vina hari ini, seru banget. Terima kasih Teteh, walaupun Teteh lagi healing-healing ya, tapi menyempatkan waktu bareng kita untuk ngobrol-ngobrol lagi nih. Terima kasih untuk semuanya, dan saya mau sharing juga, mau informasikan juga untuk teman-teman yang mau mendapatkan ebook gratis tentang penulisan, boleh langsung follow Instagramnya Teh Indari dan follow Instagramnya Inscript. Dan teman-teman juga yang mau konsultasi atau mau lebih mengenal lebih dalam Kak Vina, boleh langsung follow Instagramnya Kak Vina ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat makan siang, selamat beristirahat, dan see you on the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye Kak Vina. Semangat ya. Semangat.